Oke, selamat pagi, saudara-saudara, pemirsa Radio Semeru FM dimanapun Anda berada. Kita lanjut dan kita tahu bahwa pers itu tidak lepas dari kehidupan politik, kehidupan sosial, dan lain-lain. Ada periode, ada masa ketika pers itu menjadi pers otoriter. Ya. Jadi ketika sebuah rezim itu kekuatan politiknya otoriter, maka pers itu menjadi pelayan bagi kekuasaan untuk melanggengkan, untuk memperkokoh rezim itu. Di Indonesia kita lihat pada era Orde Baru, pers waktu itu betul-betul tidak bisa bersuara dengan leluasa, ya, dan pers itu mau tidak mau dalam tanda kutip menjadi kaki tangan rezim pada waktu itu. Nah, era sekarang ini adalah era yang berbeda. Sekarang ini sudah masuk kita demokrasi yang bahkan cukup liberal, dan pers itu sekarang menghadapi tantangan yang luar biasa dari media sosial, teknologi informasi menghadirkan media sosial, dan peran pers ini pada satu sisi mulai tergerogoti oleh media sosial. Nah, kita ingin tahu pandangan dari pakar kita pagi ini. Monggo Mas Hari, bagaimana Anda melihat perkembangan pers sekarang dan kemudian tantangannya menghadapi luberan ya media sosial? Iya, sebenarnya tantangannya ya memang ini bukan tantangan sebenarnya, ini memang harus dihadapi. Ya, mau tidak mau ya. Mau tidak mau, bahkan dengan tahun di 2000 semenjak Detikcom itu muncul dan media online muncul jenisnya. Kemudian seperti media yang tanpa konfirmasi. Waktu itu ceritanya itu kalau media online itu waktu itu nggak perlu 5W1H. 3W saja cukup. 2W1H cukup waktu itu Detik. Hanya Dewan Pers akhirnya mengeluarkan pedoman cyber di tahun 2012. Ada pedoman-pedomannya, jadi ada aturannya. Bagaimana menyampaikan berita, bagaimana cara melarat ya. Kalau dulu kan prosesnya harus ada hak jawab Jadi media online itu harus ada hak jawab dan hak tanyanya. Dan itu ada pedoman media cyber itu. Kemudian harus menambahkan disclaimer. Jadi media ini media nasional, pembacanya mana, kemudian kalau ini media Jawa Timur mana jangkauannya, khusus kalau ini Lumajang bagaimana Lumajang. Jadi disclaimer lah, itulah yang menjadi salah satu patokannya. Kalau media online hari ini kan di situ ada aturannya. Kalau medsos kan tidak ada aturannya. Dia kan hampir sama platformnya, sama-sama World Wide Web kan gitu. Platformnya sama, pakai jaring internet, www juga sama. Kita domainnya sama, hostingnya sama, cuma servernya yang berbeda. Karena banyak orang pengguna, akhirnya media sosial itu terkenal akhirnya. Pertama kali adalah Facebook. Facebook banyak, setelah mengalahkan Friendster. Kemudian ada Twitter, di situ tidak ada aturan. Tapi lama-lama, biasanya kan kita sering Pak, di Facebook atau Twitter atau Instagram, ada masukan nggak lah? Itu masukan itu sebenarnya masukan untuk bagaimana membangun kualitas web itu lebih baik lagi. Pers tetap dengan porsinya, pers tetap dengan undang-undang persnya, karena pers itu kan kerja ada aturan di bawah undang-undangnya, kemudian ada sistem keredaksiannya, nggak semua informasi tiba-tiba asal naik, karena ada keredaksian. Tidak semua informasi menjadi berita. Iya. Ada jenjangnya. Iya. Kemudian muncul banyak sebutan baru, ada akhirnya di perilaku ya, dan namanya perilaku deviasi. Siapa yang paling cepat? Mungkin itu cepat. Ya. Muncul nama clickbait barang. Itu bahasa juga gitu, untuk menggeret-geret itu agar mereka membaca. Sebenarnya itu teman-teman kata-kata baru dalam sebuah ilmu komunikasi terkait perilaku di dunia digital. Itu saja. Tapi media sosial itu kan informasinya kan beda, Pak. Ya. Hanya informasi. Kenapa panik media? Media nggak perlu panik. Mungkin hari ini medsos itu jadikan tempat menyampaikan informasi. Sama media menggunakan platform digital. Hari ini salah satu media online syaratnya adalah menyantumkan media sosial yang resmi itu mana. Jadi waktu kita daftar Pak di akunnya kan sekarang bisa diakses. Itu ada medianya semua. Ya. Bahkan nggak hanya dulu online dulu pertama. Sekarang sudah semuanya, televisi juga, untuk melindungi. Dewan Pers itu melindungi anggota, melindungi. Gitu, melindungi itu.
Jadi menggunakan itu medsos itu hanya alat untuk terpaan. Nah, jadi terpaan dalam Indonesia terpaan aja untuk menyapa pembacanya dan di situ ada interaksi. Padahal di media online ada interaksinya, ada komentar, ada like, ada juga. Dulu diinisiasi pertama kali jujur media-media yang kuat hari ini. Detikcom itu pertama, Kompas telat lah. Kompas ini baru tahun 2010 baru JPNN, Tempo itu baru semua. Itu sudah ada interaktif, ada interaksinya, komentar atau apa. Tapi Anda melihat memang ada kecenderungan sejak media sosial ini betul-betul merajai ya, merajai informasi lah ya. Apakah Anda juga melihat kemudian pers ini sudah mulai agak menurun? Yang sudah habis pasti cetak ya? Yang habis cetak. Hasil survei terakhir cetak tinggal 4%, Pak. Dan kelompok tua. Yang tetap bertahan televisi tetap bertahan. Nomor 2 itu radio. Ya, radio. Radio tetap ada, radio itu. Radio itu tetap ada. Karena radio itu enak, orang mendengarkan lebih enak gitu lah. Kalau televisi kan konten-konten ya. Kemudian beritanya masih terdepan mereka untuk menyampaikan masih. Jujur, media kalau kita melihat di media sosial kan ya dapat informasi ini enggak utuh. Ya. Apa yang terjadi, di mana, siapa, kapan, kenapa. Bagaimana? Lah itu yang bisa mewakili tetap media hingga hari ini. Kalau di medsos itu mereka, jadi ajang komentar dan ajang-ajang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi hari ini kekinian Facebook, Twitter, mereka merajai. Tapi saat mereka berkomentar jelek-jelek, secara otomatis melalui pedoman komunitas kita kan punya pedoman cyber. Facebook itu punya pedoman komunitas. Jadi itu langsung dilaporkan sendiri oleh orang-orang agar itu diblokir. Lah itu tiba-tiba seperti itu. Kok bisa Pak Hari tahu? Karena saya adminnya lumajang1.com di Lumajang. Yang memfilter ini. Itu hati-hati, kekerasan juga itu langsung kena. Kemudian kalau ada media yang menyantumkan nama-nama media besar, yang sudah kerja dengan Facebook, itu pasti dianggap itu pelanggaran paling besar. Makanya hati-hati menyetujui admin grup atau apa itu. Nge-share apapun. Karena nanti kena undang-undang ITE. Mungkin dulu orang kecil-kecil dulu ya, kita protes kan di media, kok itu orang kecil-kecil aja. Sekarang kita banyak terjadi, orang-orang besar sudah dicidui. Artinya kita harus tetap hati-hati. Tetap hati-hati, bahaya. Kalau itu merugikan NKRI, mengganggu ketentraman masyarakat, pasti akan dilaporkan. Karena orang ini makin pintar, Pak. Semakin itu sampah informasi. Ada kejenuhan lah. Ada titik jenuhnya. Kalau titik jenuh ini sudah habis, mereka tidak akan menggunakan. Jadi ini pada satu sisi publik atau masyarakat mulai ada atau kekurang percayaan terhadap pers dengan melubernya. Karena gini, kecepatan informasi, kemudian yang kedua karena ada screening macam-macam itu, sehingga media sosial kadang-kadang menghadirkan informasi yang lebih telanjang, lebih telanjang, sehingga kemudian publik kadang ke pers ini, wah ini kan pers ini karena cepat, informasi dikurangi pada bagiannya. Tapi pada sisi lain, medsos ini juga menghadirkan informasi kadang-kadang yang hoax. Wah itu. Nah ini artinya apa? Ke depan ini kan ada semacam anomali atau gimana gitu. Jadi dua-duanya ini yang menghadirkan pada satu sisi kecepatannya kurang, pada sisi lain yang ini menghadirkan informasi yang kadang-kadang tidak utuh dengan itu. Anda melihatnya gimana ke depan? Ke depan gini, informasi yang cepat itu belum tentu faktual, akurat. Mungkin cepat aja mereka, tapi kemudian mereka ngaput-ngaput tabrakan atau apa, itu juga sudah ada pedoman komunitas, itu dilarang juga di Facebook hari ini. Hati-hati, Facebook kan kantornya Indonesia. Masa sih Meskominfo itu kementerian kita diam saja, apalagi Menteri Pertahanan kita. Pasti mereka sudah berpikir bagaimana membangun Indonesia tetap keutuhan ya. Hari ini agak lebih baik. Media akan menjadi daya tarik dan tetap menjadi salah satu penyampai informasi. Tergantung bagaimana kreativitas. Di media itu, medianya tetap ada. Yang makin tua itu kan wartawannya sudah agak ngikuti perkembangan. Dan itu saya dengarkan dari Pak Budiono, dia ngikuti. Makanya kalau kita beli cepat ada perkembangan, kita beli alatnya. Karena ketinggalan. Kadang-kadang kita sering ketinggalan karena kita nggak pernah update, Pak. Nggak mengikuti. Nah, kita sebagai dosen harus beli.
Saya kan harus beli HP canggih, tapi dengan yang modern dan standar. Dan saya ingin mengikuti juga perkembangan di Jakarta seperti apa. Karena saya dapat pesan dari Prof. Sambede, Pak Hamijoyo juga. Ilmu pengetahuan itu turunnya di Indonesia dulu, di Jakarta dulu. Udah Jakarta ke Bandung, udah ke Bandung ke Jogja. Kalau ke Kalimantan itu larinya ke Palembang katanya dia. Baru kemana? Saya belum melajari itu. Jadi saya itu harus update apa yang terjadi di Jakarta. Apa yang terjadi di Bandung, apa terjadi di Jogja. Mengikuti perkembangan, mulai penelitian oleh jurnal-jurnalnya. Kita ikuti. Nah, kesalahan teman-teman pas itu, tidak pernah mengupdate namanya jurnal. Alhamdulillah saya itu sering update Pak. Dan dikirimi oleh teman-teman yang teman saya di UI, kemudian di UNPAD, kemudian di UGM, saya dapat. Hari ini perkembangan gini-gini, kita belajar terus. Jadi update, besok mau apa, sekarang mau apa. Jadi saya harus update. Praktiknya ya, teorinya itu tetap itu Pak, tapi mungkin teori ya, itu ilmu agamanya, pegangannya, itu yang paling penting. Jangan ragu Pak, di Lumajang hari ini, pengguna medsos Lumajang sedang jenuh hari ini, sedang jenuh. Lah ya, mereka bingung, mau nyampaikan ini nggak viral, nyampaikan ini nggak viral. Lah, mulai bingung juga, admin grup sekarang juga saling menjaga, mungkin Twitter Pak. Nah, Twitter sangat hati-hati lah Pak. Setelah diciduki toko-toko yang menjadi tweet-tweet baru itu kan, karena mereka membuat kegaduhan. Dan salah satu alat yang bisa melacak siapa tweet paling utama itu Twitter itu sangat mudah. Siapa tweet paling pertama? Kemudian yang ini sudah tahuan, ini buzzer atau bukan. Jadi kita sangat mudah. Sudah kita percayakan aja ke aparat kepolisian. Ciduk aja mereka kalau membuat kegaduhan. Sangat mudah. Apalagi di Lumajang alat-alatnya ada semua. Makanya kita pas itu harus memberikannya. Kita hati-hati Pak Nurus ya Pak. Kata-kata, perkata, kan gitu. Logikanya benar, antara proposisinya, kalimatnya. Loh, terhubung apa enggak? Itu kalau pers kan mau diajari soal. Diajari. Sangat ketat. Sangat ketat. Apa namanya kode etiknya, ada ini. Kode etiknya. Bahasanya harus. Iya, makanya kita kerja di bawah aturan Pak. Pak ya, Mas Anam, kita ajar ada di aturan itu ada. Kita kan paling hati-hati dong. Mereka kerja nggak ada tuh, aja mengupload, kemudian me-live kan, hati-hati juga. Apalagi nggak terverifikasi. Itu kalau ada yang dirugikan, orang ngerti hukum, hati-hati lah. Kalau itu media bukan media lah, hati-hati. Dalam konteks ini mungkin si kawan kita ya, si teman kita yang di salah satu televisi. Iya. Pada satu sisi dia seorang jurnalis. Jurnalis. Pada satu sisi lain dia sebenarnya dalam konteks itu memerankan sebagai seorang ya YouTuber. Dan dalam konteks sebagai seorang jelas karena dia peran sebagai YouTuber agak sulit juga ya. Karena pembelaan hukum dari sisi jurnalistiknya kan gitu kan. Kita repot kalau teman jurnalistik itu kan repot itunya, tapi kita punya etika. Kalau tahu etikanya insya Allah kita selamat. Nah, kita kan ya itu ada etikanya jadi wartawan itu. Lah ya adabnya tuh ada loh. Ada aturannya. Jangan saya nak sendiri. Wartawan tuh nggak kebal hukum. Aku bilang nggak kebal hukum. Jangan sok-sok bisa diuji sekarang. Aku bilang saya sering mendidik Pak. Laporkan saja kalau merasa dirugikan. Biar terbuka dong. Tapi jangan ke polisi kalau pers yang benar. Kalau itu masuk laporan ya. Jangan takut Pak gitu kan. Loh, kasihan Pak. Masyarakat itu kasihan. Kita yang ingin pintar masyarakat pers kita. Ya. Tapi kita timbang-timbang juga sih. Kalau dia perilakunya memang salah ya sudah biarkan aja. Oke. Jadi tampaknya memang masih situasi ini masih akan terus berlangsung. Di mana antara pers dengan media sosial ini masih akan terus. Pada satu sisi ada hal-hal yang sinergi. Ini media sosial itu akan digunakan pers untuk menyapa pembacanya. Pinter-pinter mereka menyajikan, Pak. Menyajikan apa yang dibutuhkan. Di Amerika itu, kita belajar persnya ke Amerika. Saya belajar ke teman saya juga dan baca bukunya sebelumnya. Kemudian di Amerika itu, Pak, tiap desa itu punya pers, Pak. Dan menyampaikan ada yang peternakan, ada yang pertanian, dan mempelajari kebijakan-kebijakannya mereka sebagai ajar untuk agar menyampaikan aspirasinya, kemudian agar tidak terbawa oleh media-media arus besar. Jadi mereka menyampaikan, dan itu bagus. Dan menjadi media yang orang-orangnya pinter gitu loh. Dan diedukasi masyarakatnya.
Dan jujur, Lumajang 1 itu udah saya dari itu. Bagaimana menurut? Cuma kan terlalu besar. Saya pengennya ada yang fokus-fokus aja. Jadi menarik. Jadi kita fokus. Jadi jurnalis pinter, pembacanya juga ngikuti. Jadi kalau nggak suka ini, ya silakan pindah yang lainnya, silakan. Dan kami tidak bisa, media itu tidak bisa memenuhi ekspektasi pembaca atau khalayak. Karena bagi kami ada yang memang ini penting. Kalau semuanya nggak bisa. Jadi pada satu sisi ini media ini dengan pers dengan medsos ini pada satu sisi menjadi rival. Pada sisi bukan rival, Pak. Udah jangan di rival, bukan. Dalam konteks penyampaian informasi bukan rival. Telanjangan informasi. Iya. Telanjangan informasi dia menjadi rival ketika dia menyampaikan sesuatu yang besar ya. Itu menjadi rival. Tapi pada sisi lain dia harus bersinergi. Nah, saya ingin tahu yang dalam konteks Lumajang. Anda melihat gimana? Di Lumajang ini hubungan antara pers dengan pemangku kepentingan di Lumajang. Kalau hubungan baik, rata-rata pimpinan kita, bupati sampai birokrasi, kalau dihubungi itu welcome mereka. Tinggal lagi-lagi pinter-pinter teman-teman pers itu membangun sinergi yang baik. Karena salah satu di uji kompetensi itu kita harus akrab dengan narasumber. Kita harus membantu mereka juga narasumber itu. Bahkan mungkin Mas Anam juga pernah pengalaman. Kita harus jadi temannya. Tapi kalau salah diingatkan dan ditulis. Menjadi mitra. Iya, mitra. Dan itu kalau perlu salah kalau diingatkan. Dan kesalahan bawahannya juga bukan kesalahan. Pada sisi lain harus kritis. Harus kritis dong. Kalau kepentingan publik itu harus kritis. Kepentingan publik harus kritis. Makanya yang paling berat jadi wartawan itu menganalisis, menimbang aturan ini ya. Dan ini dididik. Makanya yang bisa mendidik apa? Redaktur. Pers Lumajang ini cukup kritis. Pers Lumajang ini cukup kritis. Dan apakah pemangku kepentingan di Pemkab bisa menerima kritisan itu? Wah, mereka panik dan pasti nerima secara logika ya. Logika itu bisa menerima mereka. Bisa menerima asal datanya kuat. Kalau datanya kuat, mereka ya khawatir juga dan agak mengganggu. Tapi kalau itu benar, tinggal pinter-pinter strategi dari medianya, menggiring opininya seperti apa, narasumbernya siapa, nggak asal injak kaki, pokoknya benar, ngeri dan informannya. Kadang teman-teman informasi terpercaya lah, percaya ini siapa? Kalau nyebut nama benar itu enak. Jadi kita berharap supaya Pemkab ini menempatkan posisi PR ini sebagai mitra strategis. Mitra strategis karena gini, kalau mereka menggunakan media sosial saja tanpa dibawa oleh media-media arus besar, nggak akan tercatat kok. Di algoritma nggak tercatat, nggak terindeks, orang nggak melihat, pencitraan saja, dan itu bisa dianalisis. Kok nggak sama ya antara di medsosnya dia, ini pencitraan sama di medianya. Loh, kalau di medsos kan asik-asiknya, Pak. Tapi kalau di pers kan melihat dia, bener nggak? Bisa diuji dong. Nanti diuji lagi mereka, dewan seperti apa sih, kan gitu, Pak? Ya, nanti akan dihakimi oleh publik. Tiba, itu. Apalagi dengan panjenengan, dengan teman-teman dewan. Kalau mereka tinggal teman-teman narasumber tuh mau nggak? Di Lumajang ini gini terjadi. Ngomong panjang off the record. Hari ini nggak berani ngomong karena tatapan publik. Apa kalau Saya ini fenomena, kalau ada teorinya, teori dramaturgi, antar panggung depan sama panggung belakang berbeda. Iya, kadang-kadang saya mikir capek juga kami gitulah. Sudah ngobrol panjang lebar. Ngomong panjang lebar off the record. Aduh, saya kan sering diajak beberapa tokoh, politisi, birokrat ngomong gini-gini. Mereka itu gini. Terus saya mau berita apa? Sudah jadi teman ngobrol dapat kopi dong. Mungkin karena ini kota kecil. Jadi misalkan ngomong ini off the record tapi gitu disampaikan walaupun off the record ya. Gampang dilacak, begitu ketahuan nanti pasti akan berpengaruh pada posisi masing-masing. Biasanya Implikasinya ke sana. Iya, implikasinya itu kalau panjang, Pak. Mereka akan tercipta dan membangun dalam pikiran alam sadar masyarakat. Ternyata kayak gini gitu.
Tergantung sekarang medianya, Masa perlu wartawan. disehatkan ya, persnya. Bukan. Kondisi Hari ini harus. ada semacam non sewu ya, enak ngobrol cuma mereka ketakutan Pak. Ketakutan dengan pers itu nggak tahu, takut apa segan. Kemarin aja kita nyapa, kita jauh-jauhan tuh. Waktu dengan Pak Buati itu. Pers dengan ini kayaknya nggak nyambung gitu loh. Iya wawancara. Nggak salingan. Saya hanya menyapa beberapa jabat karena teman-teman lama ya, ketemu Mas Ari apa kabarnya baik. Ini Mas Ari main-main. Ya. Karena pandemi juga kita kemarin kan nggak bisa tatap muka. Ini juga menjadi hari ini mungkin di Lumajang hari ini berdampak juga karena bahkan lagi-lagi kemarin Ratu Semeru luar biasa dong. Kejadiannya seperti apa ini kan menarik juga. Jadi ini kan di Lumajang juga sangat selain media, selain pers juga ada komunitas media sosial yang juga luar. Iya, luar biasa. Menurut saya harus mereka dirangkum. Iya, Pak. Jadi selain pers, ini kan entitas tersendiri Iya. yang sudah lama. Kemudian ada medsos ini kan komunitas medsos kan entitas baru bergabung. Ini harus dirangkum semua. Jadi bagian dari mitra strategi pemerintahan Iya. bukan dalam tanda kutip menjadi kuda tunggangan kan. Nah, ini tantangan, ini ada tantangan juga. Kalau itu yang ngelola grupnya itu nggak bisa mengupgrade dan mengasah kemampuan dan kekritisannya, nanti bisa dicap. Lah kan ya, labeling itu bisa terjadi. Lah ya, di labeling. Oh, ini kelompoknya ini. Lah, di Lumajang ini jujur yang perlu kita waspada, labeling itu ya. Labeling. Iya, framing tadi pas aku labeling tadi. Loh, framing nggak pernah diuji sama dia. Loh, framing itu muncul diuji dong. Kalau dalam berita namanya angle-nya banyak. Kalau angle-nya banyak namanya running. Loh, sama teman-teman ditafsir. Yang nafsiri bukan orang komunikasi. Orang-orang yang ngomong, kok berani bener mereka ya ngomong. Aku dalam hati sering ketemu, berani bener mereka ya. Kalau diacantang nggak mau. Loh ya, saya sering kok. Monggo mau minta seminggu ya tak beritakan, nggak mau mereka. Loh, sangat mudah tak gitu kan. Artinya kalau misalnya, tapi mudah-mudahan ini ya, karena ini untuk kesehatan kehidupan demokrasi kita kan. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi proses tidak terus terjadi. Jadi supaya ibarat teori balon itu kalau meledak kan bahaya kan. Oh, Kalau meletus kan bahaya kan. ini yang agak itu prediksinya Mas Anam yang akan terjadi di Lumajang. Jangan dibungkam, jangan dibiarkan. Masyarakat Lumajang ini karakternya diem tapi dia sebenarnya memperhatikan. Gitu. Kemudian pers itu kenapa nggak kita melihat dulu kasusnya, sumbernya lengkap enggak. Kadang-kadang masyarakat, Mas ini penting. Nah, penting nggak mana yang ngomong, Mak. Terus yang ngomong nggak kompetensi, terus bagaimana? Ya ini menjadi opini publik. Opini publik itu kalau nggak dikelola, makanya yang paling berat kalau di era hari ini, opini publik itu kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah itu sangat bahaya. Kalau itu meledak menjadi produk pers, itu akan menjadi menarik dan akan kajiannya lebih intelektual sebenarnya ya, lebih dipercaya. Tapi kalau opini-opini itu kalau nggak ada jawabannya juga, itu sangat berbahaya. Oke. Gitu, Terima kasih banyak perbincangan dengan Mas Purwanto ini dan sebenarnya masih banyak yang akan kita perbincangkan karena waktunya terbatas dan pers dan media sosial itu tetap dua entitas yang berbeda. Nah, ini harus dipahami ya. Jangan sampai disamakan antara pers dengan media sosial. Ada sisi-sisi tertentu yang memang sama, tapi sisi lain banyak perbedaannya. Mekanisme kerja berbeda, pers itu selalu ketat dengan kode etik, tata kerja yang berbeda. Nah, mudah-mudahan dialog atau talk show pagi hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan pers dan media sosial ke depan tumbuh akan semakin bagus, terutama di Lumajang dan memberi manfaat untuk pembangunan Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.